Halo semuanya, salam hangat luar biasa. Bertemu kembali bersama saya Bapak Toto Priyono di channel edukasi pembelajaran online. Untuk video pembelajaran kali ini, Bapak akan bawakan materi kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Mari kita saksikan video pembelajaran kali ini. Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Bapak Toto Priyono di channel edukasi pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Kita akan belajar tentang melalui bacaan berikut. Siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Pita Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu aja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu mengadahkan kepalanya lalu menghirup nafas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Kira-kira mengapa Dayu batuk-batuk? Dan mengapa kita merasa sangat nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Untuk menjawab pertanyaan berikut, ada yang tahu? Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa aman. Udara di bawah pohon terasa segar. Sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan ya? Sekarang kita bahas tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama adalah faktor fisik. Yang kedua, faktor penyakit. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya, influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Dan faktor terakhir adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas.
kamu telah mengetahui berbagai penyebab gangguan pada pernapasan manusia. Salah satu faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan adalah faktor lingkungan. Banyak berita pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama bagi pernapasan. Berikut ini kita akan membaca berita dari majalah Tempo ya, yang berjudul "Gul Desak Lantaran Jerbu". Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut, jalanan lengang, dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk milih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Penuh di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Di rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tidak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tidak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasatnya dan ada partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monooksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti, jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih mengidap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit. 1.200 penderita asma serta 500 pengidap pneumonia. Dari bacaan tersebut, ya, kita akan belajar membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Contohnya kata tanya apa. Pertanyaan, apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Kata tanya berikutnya adalah siapa? Pertanyaannya, siapa narasumber yang memboyong keluarga keluar kota dalam berita tersebut? Jawabannya, narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Kata tanya di mana? Pertanyaan, di mana kebakaran hutan terjadi? Jawabnya adalah kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Kata tanya bagaimana? Pertanyaan, bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawaban, sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Dan yang terakhir kata tanya mengapa? Pertanyaannya,
Mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawabannya, langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin bawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar. Selamat